Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farus Saputra dengan NPM 20170511087 dari Ilmu Komputer C. Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, saya akan membahas tentang minimasi DFA. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian minimasi DFA, lalu yang kedua contoh metode filling table, lalu berikutnya metode partisi, dan yang keempat langkah-langkah metode partisi, dan yang terakhir itu pembahasan kuis. Langsung saja, yang pertama pengertian minimasi DFA. Dalam teori automata, minimalisasi DFA adalah tugas mengubah automata terbatas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum negara. Di sini, dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Dengan catatan, yang bisa diminimalisasi hanya bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, maka kita ubah dulu ke bentuk DFA. Lalu di sini terdapat metode filling table. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pisahkan non-final state dan final state. Untuk yang non-final state di sini 1,3 seperti yang bisa dilihat di gambar. Lalu yang final state di sini yang 2. Lalu berikutnya kita memasukkan input ke setiap state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama seperti tadi, kita pisahkan non-final state dan final state-nya, lalu memasukkan input ke setiap state. Lalu yang ketiga, kita membuat tabel minimalisasi. Caranya, buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan barisnya jumlah state 1. Berikan tanda X jika pasangan state tidak sama atau distinguishable, dan tanda 0 bila pasangan state ekivalen. Lalu yang keempat, kita buat transisi diagramnya seperti berikut, merupakan gambar transisi diagram yang sudah diminimalisasi. Berikutnya, metode partisi. Sebelumnya, metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda, oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Untuk pembahasan atau langkah-langkah metode partisi, di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya yang I merupakan final state, sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi A, B, C, D, E, F, G, H, dan grup 2 yang hanya berisikan state I. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu lagi dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu. Lalu di sini terdapat dua grup seperti tadi. Grup 1 itu A, B, C, D, E, F, G, H, lalu yang grup 2 itu I. Dan ini merupakan tabel hasil partisi yang pertama. Dapat dilihat di gambar ini. Grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi, dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Lalu di sini merupakan hasil partisi yang kedua. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya. Misalnya state E, sehingga kita melakukan partisi lagi.
Lalu hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali. Lalu hasil dari partisi sebelumnya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan dan state yang memiliki arah yang sama. Lalu dengan state yang memiliki arah yang sama, berarti dapat disatukan kembali menjadi satu state saja. Contohnya state B, C, D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DF yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Lalu di sini terdapat hasil minimalisasinya. Di sini merupakan hasil dari DF yang telah diminimalisasi, di mana state yang awalnya berjumlah 9 menjadi 6. Itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pembahasan kuis, soal yang pertama, tentukan epsilon closure setiap state. Untuk langkah-langkah untuk di sini pertama, NFA dengan epsilon move epsilon closure setiap state, yaitu epsilon closure A dengan state A, B, C, lalu epsilon closure B dengan state B, C, lalu epsilon closure C dengan C. Untuk soal yang kedua itu ekuivalensi NFA DG epsilon move. Berikut gambaran soalnya. Untuk pembahasan atau langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat tabel transisi. Lalu yang kedua kita menentukan epsilon closure setiap state. Epsilon closure A yaitu A dan B, epsilon closure B yaitu B, dan epsilon closure C yaitu B dan C. Lalu yang kedua kita menentukan fungsi transisi baru seperti yang ada di dalam layar. Lalu yang keempat kita membuat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah yang sebelumnya. Lalu berikut dapat dilihat merupakan hasil state akhir. Untuk soal yang ketiga, ekuivalensi NFA DG epsilon move. Berikut gambaran soalnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama sama seperti yang soal 2, yaitu kita membuat tabel transisi. Lalu kita menentukan epsilon closure setiap state. Di sini epsilon closure A yaitu A, B, C, epsilon closure B yaitu B, dan epsilon closure C yaitu B dan C. Lalu kita menentukan fungsi transisi baru seperti ini. Dan yang langkah keempat, kita membuat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah yang sebelumnya. Dan dapat dilihat berikut hasil state akhirnya. Untuk soal yang keempat, reduksi state, berikut gambaran soalnya. Untuk tahap-tahapnya sendiri adalah berikut. Yang tahap awal, tidak ada state yang dicapai dari state awal. Lalu berikutnya catat state yang distinguishable sebagai berikut. Pasangan A, E, B, E, C, E, dan D, E dicatat dari A, B, C, D, F, E, F. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan pasangan state lain. Pasangan ini. Lalu yang keempat, kita periksa semua pasangan state yang distinguishable, yaitu A, E, B, E, C, E, D, E, A, B, A, C, lalu A, D. Lalu state yang tidak indistinguishable, yaitu B, C, B, D, dan C, D. Lalu yang terakhir Q1 indistinguishable C indistinguishable dengan D, maka B, C, D saling indistinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Lalu berikut merupakan gambar akhir setelah direduksi. Sekianlah penjelasan
dari saya tentang minimalisasi DEFA. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.